Ada satu hal yang sering membuat pensiunan langsung terdiam ketika mendengar kabar tentang gaji ke-13. Bukan hanya pertanyaan kapan cair, tetapi pertanyaan yang lebih dalam. Berapa sebenarnya yang akan saya terima? Karena bagi sebagian orang, nominal mungkin hanya terlihat seperti angka di kertas. Tetapi bagi pensiunan, angka itu bisa berubah menjadi beras di dapur, obat di meja, listrik yang tetap menyala, biaya kontrol kesehatan, uang transportasi ke rumah sakit, atau sedikit bantuan untuk cucu yang sedang sekolah. Maka ketika muncul kabar PMK 13 tahun 2026 resmi, dan nominal gaji ke-13 pensiunan mulai menjadi sorotan, wajar kalau banyak bapak dan ibu langsung memperhatikan dengan serius. Tapi disinilah kita harus berhati-hati. Kata resmi memang membuat hati lega. Namun nominal yang diterima setiap pensiunan tidak boleh ditebak sembarangan. Tidak boleh disamakan semua. Tidak boleh dibuat-buat hanya demi membuat judul terlihat besar. Kita harus membedakan mana aturan, mana komponen, mana simulasi, dan mana yang benar-benar berlaku sesuai ketentuan. Hari ini kita akan bahas dengan tenang. Mengapa nominal gaji ke-13 pensiunan menjadi sorotan, apa yang perlu dipahami dari PMK 13 tahun 2026, dan bagaimana Bapak serta Ibu menyikapi kabar nominal agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, janda dan duda pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, serta seluruh keluarga yang selalu mengikuti kabar keuangan pensiunan dengan penuh harapan dan kehati-hatian. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, hati yang tenang, keluarga yang rukun, dan dijauhkan dari kabar palsu yang membuat bingung. Kita tahu, bagi pensiunan, informasi tentang gaji ke-13 bukan sekedar berita tahunan. Ini adalah kabar yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Karena setiap tambahan penghasilan bisa membantu mengurangi beban yang selama ini ditanggung diam-diam. Di pembahasan kali ini, kita akan membicarakan judul yang sangat kuat, resmi PMK 13 tahun 2026. Nominal gaji ke-13 pensiunan jadi sorotan. Judul ini membawa harapan besar, tetapi juga membawa tanggung jawab besar. Karena kalau berbicara tentang nominal, kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh menyebut angka seolah-olah berlaku sama untuk semua pensiunan. Kita tidak boleh membuat janji bahwa semua orang akan menerima jumlah tertentu jika belum melihat kondisi masing-masing. Yang akan kita lakukan adalah membahasnya secara jernih. Kita akan melihat konteks PMK 13 tahun 2026 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari APBN, sebagaimana tercatat di JDIH Kementerian Keuangan. Kita juga akan membahas bagaimana pensiunan sebaiknya membaca informasi nominal, apa yang perlu dicek, dan bagaimana menghindari salah paham maupun penipuan yang sering muncul saat kabar pencairan ramai dibicarakan. Bapak dan Ibu, pembahasan ini bukan untuk membuat panik, bukan pula untuk membuat harapan kosong. Pembahasan ini dibuat agar Bapak dan Ibu lebih siap, lebih tenang, dan lebih paham bahwa hak keuangan harus dibaca dengan aturan, bukan dengan rumor. Bapak dan Ibu, kenapa nominal gaji ke-13 pensiunan selalu menjadi sorotan? Karena nominal bukan hanya soal berapa rupiah yang masuk. Nominal adalah jawaban dari banyak pertanyaan rumah tangga. Ada pensiunan yang bertanya, apakah cukup untuk membeli obat 1 bulan? Ada yang bertanya, apakah bisa membayar tunggakan listrik? Ada yang bertanya, apakah bisa membantu cucu masuk sekolah? Ada yang bertanya, apakah bisa menutup cicilan kecil yang sudah menunggu? Ada juga yang hanya ingin punya sedikit cadangan, agar tidak terlalu cemas menghadapi kebutuhan mendadak. Bagi orang yang masih aktif bekerja, gaji ke-13 mungkin dianggap tambahan. Tetapi bagi pensiunan, tambahan itu sering menjadi ruang bernapas. Uang pensiun bulanan kadang sudah habis dibagi sebelum bulan berakhir. Biaya kebutuhan pokok terus berjalan. Harga obat tidak bisa ditawar. Biaya transportasi ke fasilitas kesehatan tetap dibutuhkan. Maka ketika ada kabar nominal, hati langsung menghitung. Masalahnya, nominal gaji ke-13 pensiunan tidak boleh dibaca seperti hadiah yang sama rata untuk semua orang. Setiap pensiunan bisa memiliki kondisi berbeda. Ada perbedaan status penerima, dasar pensiun, golongan, komponen yang berlaku, dan ketentuan administrasi. Karena itu, kalau ada pesan berantai yang mengatakan semua pensiunan akan menerima jumlah tertentu secara sama, Bapak dan Ibu harus berhati-hati. Disinilah banyak kebingungan muncul. Ada yang membuat daftar nominal tanpa sumber jelas. Ada yang membuat tabel seolah-olah resmi, tetapi tidak mencantumkan dasar. Ada yang menulis angka besar untuk menarik perhatian. Ada yang menyebut semua pensiunan akan menerima jumlah fantastis. Ada pula yang mengatakan bisa mengecek nominal dengan mengisi data melalui tautan tertentu. Ini sangat berbahaya. Kita harus ingat, kabar resmi dan kabar viral tidak selalu sama. Kabar resmi biasanya punya dasar aturan, penjelasan, dan mekanisme. Kabar viral sering bergerak cepat, tetapi bisa kehilangan konteks. Satu angka dipotong, lalu dibagikan. Satu kalimat ditafsirkan, lalu berubah menjadi kesimpulan.
Akhirnya, pensiunan yang paling membutuhkan kejelasan justru menjadi paling bingung. Karena itu, pembahasan nominal harus dilakukan dengan hati-hati. Kita boleh mengatakan bahwa PMK 13 tahun 2026 menjadi dasar teknis yang penting untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Tetapi, ketika masuk ke nominal pribadi masing-masing pensiunan, Bapak dan Ibu perlu melihat ketentuan yang berlaku, status penerima, dan informasi resmi dari pihak terkait. Harapan boleh ada, bahkan sangat wajar. Tetapi harapan harus ditemani pemahaman. Jangan sampai Bapak dan Ibu sudah membuat rencana besar berdasarkan angka yang belum jelas. Jangan sampai berutang karena percaya pada tabel yang tidak resmi. Jangan sampai memberikan data pribadi demi mengecek nominal dari link palsu. Karena nominal yang benar seharusnya membuat tenang, bukan membuat Bapak dan Ibu masuk dalam risiko baru. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana. PMK 13 tahun 2026 adalah peraturan Menteri Keuangan yang membahas petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Informasi ini tercatat dalam JDIH Kementerian Keuangan dan juga dalam basis data peraturan BPK. Artinya, PMK ini penting karena menjadi bagian dari landasan teknis. Dalam bahasa sederhana, aturan seperti ini membantu menjelaskan bagaimana pembayaran dilakukan, siapa saja kategori yang diatur, bagaimana tata cara pembayaran, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Tetapi Bapak dan Ibu perlu memahami, adanya aturan teknis bukan berarti semua orang menerima nominal yang sama. Aturan adalah dasar, sedangkan nominal pribadi tetap harus mengikuti komponen yang berlaku bagi masing-masing penerima. Disinilah perbedaan penting yang sering dilupakan. Ada istilah gaji ke-13, ada istilah pensiun pokok, ada tunjangan, ada penerima pensiun, ada penerima tunjangan, dan ada pula ketentuan teknis yang bisa berbeda tergantung kategori penerima. Jika semua istilah ini dicampur, orang bisa salah paham. Bagi pensiunan, yang paling ingin diketahui biasanya sederhana, berapa yang akan masuk. Tetapi untuk menjawab itu dengan benar, kita tidak bisa hanya menebak dari satu tabel viral. Kita harus melihat aturan dan mekanisme resmi. Dalam salah satu ringkasan peraturan, PMK nomor 13 tahun 2026 disebut mengatur ketentuan umum, pemberian THR dan gaji ke-13, tata cara pembayaran, pengendalian internal, dan ketentuan penutup. Ini menunjukkan bahwa pembahasan gaji ke-13 tidak berdiri sendiri sebagai angka semata, tetapi sebagai proses administrasi yang harus tertib. Kalau ada yang bertanya, apakah nominal gaji ke-13 pensiunan pasti sebesar pensiun bulanan? Jawabannya harus dibaca sesuai ketentuan resmi yang berlaku dan kategori penerima. Secara umum, banyak pembahasan publik mengaitkan gaji ke-13 pensiunan dengan komponen penghasilan pensiun yang diterima sesuai aturan. Tetapi Bapak dan Ibu tetap harus hati-hati terhadap angka yang beredar tanpa sumber. Jangan jadikan informasi dari media sosial sebagai keputusan final. Selain itu, pembayaran pensiunan biasanya melibatkan lembaga penyalur, seperti Taspen atau Asabri, sesuai kategori penerima dan mekanisme yang berlaku. Beberapa ringkasan publik tentang PMK 13 2026 juga menyebut pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilakukan melalui PT Taspen atau PT Asabri sesuai ketentuan terkait dana belanja pensiun. Namun, sekali lagi, Bapak dan Ibu jangan hanya berhenti pada kata resmi. Yang harus dipahami adalah detailnya, kategori penerima, dasar hitungan, jadwal teknis, status data, dan rekening penerima. Karena informasi yang benar bukan hanya yang memakai kata resmi, tetapi yang bisa menjelaskan konteksnya dengan jelas. Agar mudah dipahami, bayangkan aturan seperti peta jalan. Peta menunjukkan arah, tetapi perjalanan setiap orang bisa berbeda tergantung titik awalnya. Begitu juga gaji ke-13. Aturan memberi kerangka, tetapi nominal masing-masing penerima tetap bergantung pada kondisi dan ketentuan yang melekat pada penerima tersebut. Jadi, konteks besarnya adalah ini. PMK 13 tahun 2026 memang menjadi rujukan penting. Nominal gaji ke-13 pensiunan memang wajar menjadi sorotan. Tetapi, Bapak dan Ibu harus tetap membedakan antara aturan resmi, tafsir publik, simulasi nominal, dan angka yang benar-benar akan diterima sesuai kondisi masing-masing. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Apa saja hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami ketika nominal gaji ke-13 pensiunan menjadi sorotan? Pertama, jangan langsung percaya pada tabel nominal yang tidak jelas sumbernya. Di media sosial, tabel seperti ini mudah sekali dibuat. Ada yang memakai logo, ada yang memakai warna resmi, ada yang memakai format seolah-olah dokumen negara. Tetapi, tampilan rapi belum tentu resmi. Sebelum percaya, tanya dulu, dari mana sumbernya? Apakah ada dasar aturan? Apakah disebutkan kategori penerima? Apakah sesuai dengan informasi resmi?
Kedua, pahami bahwa nominal bisa berbeda antar penerima. Ini sangat penting. Pensiunan bukan satu kelompok yang semuanya memiliki angka sama. Ada perbedaan golongan, status penerima, jenis pensiun, dan komponen yang berlaku. Karena itu, jangan langsung membandingkan dengan teman atau tetangga. Jika ada orang menerima nominal berbeda, bukan berarti ada masalah. Bisa saja dasar perhitungannya memang berbeda. Ketiga, jangan menganggap nominal terbesar yang beredar sebagai hak semua orang. Kadang konten viral menampilkan angka paling tinggi agar terlihat menarik. Orang yang melihat bisa langsung berharap terlalu besar. Padahal angka itu mungkin hanya berlaku untuk kondisi tertentu, golongan tertentu, atau hanya simulasi. Jika tidak dijelaskan konteksnya, angka besar bisa menyesatkan. Keempat, jangan menganggap nominal terkecil sebagai kepastian juga. Ada pula konten yang membuat orang takut dengan mengatakan nominal sangat kecil tanpa dasar. Ini juga tidak baik. Informasi yang benar harus seimbang. Jika memakai contoh angka, harus disebut bahwa itu contoh atau simulasi, bukan kepastian untuk semua orang. Kelima, pahami perbedaan antara hak resmi dan saldo yang sudah masuk. PMK bisa menjadi dasar teknis, jadwal bisa diumumkan, penyaluran bisa diproses. Tetapi bagi penerima, kepastian paling nyata adalah ketika dana masuk melalui mekanisme resmi. Jangan langsung membuat keputusan besar sebelum dana benar-benar diterima. Keenam, cek rekening dengan wajar, bukan panik. Ketika kabar nominal ramai, banyak pensiunan langsung bolak-balik mengecek rekening. Ini wajar karena ingin tahu, tetapi lakukan dengan tenang. Jangan ke ATM terlalu sering sampai lelah. Jika menggunakan mobile banking, pastikan aman. Jika minta bantuan keluarga, pilih orang yang benar-benar dipercaya. Ketujuh, jangan berutang karena melihat nominal di internet. Ini salah satu risiko terbesar. Misalnya, Bapak dan Ibu melihat angka tertentu, lalu berpikir, nanti kalau gaji ke-13 masuk, saya bayar. Padahal, nominal pribadi belum tentu sama dengan angka itu. Dan waktu masuknya juga harus mengikuti mekanisme resmi. Jangan jadikan kabar sebagai jaminan utang. Kedelapan, susun prioritas jika dana nanti diterima. Sebagai contoh sederhana, bukan aturan resmi, Bapak dan Ibu bisa membuat daftar kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, cicilan yang mendesak, biaya kesehatan, dan dana darurat kecil. Jika masih ada sisa, barulah untuk kebutuhan tambahan. Dengan rencana seperti ini, gaji ke-13 bisa terasa lebih bermanfaat. Kesembilan, keluarga harus ikut menjaga harapan orang tua. Anak dan cucu mungkin ikut mendengar kabar nominal. Jangan sampai mereka langsung meminta bagian atau membuat orang tua merasa tertekan. Dana pensiun dan gaji ke-13 adalah bagian dari keamanan hidup pensiunan. Keluarga sebaiknya membantu mengelola, bukan menambah beban. Kesepuluh, jangan membagikan bukti saldo atau nominal pribadi ke media sosial. Ada orang yang ketika dana masuk merasa senang, lalu memotret struk atau tangkapan layar saldo. Ini berbahaya. Nomor rekening, nama, nominal, dan data transaksi bisa disalahgunakan. Syukuri secara pribadi, tidak perlu dipamerkan. Kesebelas, waspadai link cek nominal. Ini sangat penting. Penipu bisa membuat pesan seperti, cek nominal gaji ke-13 Anda di sini. Lalu meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, kode OTP, atau data pribadi lain. Jangan pernah mengisi data di link yang tidak jelas. Hak resmi tidak seharusnya dicek melalui tautan asing yang dikirim sembarangan. Kedua-belas, jangan memberikan OTP, PIN, password, atau data rekening kepada siapapun. Ini harus diulang berkali-kali karena sangat penting. Penipu sering memanfaatkan momen pencairan. Mereka membuat orang takut atau terlalu berharap, lalu meminta data rahasia. Jika ada yang meminta OTP, langsung curigai. Ke-13, pahami bahwa resmi harus dibaca dari sumbernya. Kalau suatu kabar memakai kata resmi, tetapi tidak menunjukkan sumber, jangan langsung percaya. Kata resmi sering dipakai untuk membuat orang yakin. Tetapi yang menentukan bukan katanya, melainkan sumbernya. Ke-14, bedakan antara peraturan dan interpretasi. PMK adalah peraturan, tetapi video, artikel, komentar, atau pesan grup adalah interpretasi dari orang yang membacanya. Interpretasi bisa benar, bisa kurang lengkap, bisa juga salah. Maka ketika mendengar penjelasan, lihat apakah ia membedakan fakta, asumsi, dan simulasi. Ke-15, jangan panik jika nominal teman berbeda. Banyak pensiunan merasa khawatir ketika mendengar orang lain menerima lebih besar. Padahal bisa saja komponen dan statusnya berbeda. Jangan langsung menyimpulkan data Bapak dan Ibu bermasalah. Jika ada selisih yang terasa tidak wajar, cek melalui jalur resmi dengan tenang. Ke-16, pastikan data penerima tetap rapi. Rekening aktif, identitas sesuai, dokumen penting tersimpan, dan nomor kontak keluarga mudah dihubungi. Hal-hal sederhana seperti ini bisa membantu jika nanti ada kendala administrasi. Ke-17, jangan percaya pada orang yang mengaku bisa menaikkan nominal. Ini jelas harus diwaspadai. Nominal resmi tidak bisa dinaikkan oleh orang pribadi dengan bayaran. Jika ada yang menawarkan bantuan seperti itu, kemungkinan besar berbahaya. Jangan transfer uang, jangan kirim data,
Ke-18, gunakan kabar ini untuk edukasi keluarga. Jelaskan bahwa nominal gaji ke-13 bukan uang bebas tanpa perhitungan. Ini hak pensiunan yang harus digunakan bijak. Keluarga yang baik akan membantu orang tua menjaga manfaat dana tersebut, bukan menghabiskannya dengan permintaan mendadak. Ke-19, jangan terlalu sering membaca komentar yang membuat bingung. Di kolom komentar atau grup, orang bisa menulis apa saja. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang marah, ada yang menakut-nakuti. Pilih informasi yang jelas. Jangan biarkan komentar orang lain menguasai pikiran Bapak dan Ibu. Ke-20, tetap tenang dan sabar. Nominal memang penting, tetapi ketenangan lebih penting. Jangan sampai kabar gaji ke-13 yang seharusnya membawa harapan, justru membuat Bapak dan Ibu gelisah, berutang, menyebar data, atau bertengkar dengan keluarga. Bapak dan Ibu, inti dari semua poin ini adalah, nominal gaji ke-13 pensiunan memang pantas menjadi sorotan, tetapi harus dibaca dengan cerdas. Jangan hanya melihat angka, lihat sumbernya, lihat konteksnya, lihat kategori penerimanya, dan yang paling penting, jaga data serta keputusan keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian reality check. Ini bagian yang harus didengar dengan tenang, karena setiap kali ada kabar nominal gaji ke-13, biasanya muncul banyak sekali informasi yang bercampur. Ada fakta, ada rumor, ada simulasi, ada asumsi, ada tabel yang belum jelas. Ada kabar yang benar tetapi dipotong. Ada kabar yang salah tetapi tampilannya meyakinkan. Bapak dan Ibu, fakta adalah informasi yang bisa diperiksa dari sumber resmi. Dalam hal ini, PMK 13 tahun 2026 sebagai peraturan memang tercatat dalam kanal resmi JDIH Kementerian Keuangan dan basis peraturan BPK. Tetapi ketika seseorang menyebut nominal tertentu untuk semua pensiunan tanpa menjelaskan dasar dan kategori, itu belum tentu fakta. Rumor adalah kabar yang beredar, tetapi belum bisa dipastikan. Misalnya ada pesan yang berkata, semua pensiunan pasti menerima sekian. Jika tidak ada sumber resmi, jangan langsung percaya. Asumsi adalah dugaan. Misalnya orang membaca aturan, lalu memperkirakan sendiri. Dugaan bisa membantu diskusi, tetapi tidak boleh disebut kepastian. Simulasi adalah contoh perhitungan. Simulasi bisa berguna jika diberi label jelas. Tetapi kalau simulasi disajikan seolah-olah nominal pasti, itu bisa menyesatkan. Keputusan resmi adalah informasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dengan detail yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang harus menjadi pegangan. Reality check berikutnya. Jangan percaya pada klaim cek nama dan nominal sekarang dari tautan yang tidak dikenal. Ini salah satu bentuk penipuan yang paling sering muncul saat ada kabar pencairan. Penipu tahu bahwa pensiunan ingin tahu nominal. Penipu tahu bahwa banyak orang penasaran. Maka mereka membuat link yang terlihat resmi, lalu meminta data. Jika ada tautan yang meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, kartu ATM, PIN, password, atau OTP, jangan isi. Jika ada yang meminta biaya agar nominal lebih besar atau pencairan lebih cepat, tolak. Jika ada yang mengaku dari lembaga resmi, tetapi menghubungi lewat nomor pribadi dan meminta data rahasia, jangan percaya. Reality check lainnya. Jangan jadikan angka viral sebagai dasar konflik keluarga. Kadang anak atau saudara melihat nominal di internet lalu mengira orang tua akan menerima besar. Setelah itu mulai muncul harapan, permintaan, atau tekanan. Padahal nominal sebenarnya belum tentu sama. Keluarga harus memahami bahwa dana pensiunan adalah keamanan hidup orang tua, bukan sumber tuntutan. Bapak dan Ibu juga jangan kecewa terlalu cepat jika nominal yang diterima nanti tidak sama dengan angka yang pernah dibaca. Mungkin angka yang dibaca adalah simulasi. Mungkin berlaku untuk kategori berbeda. Mungkin salah tafsir. Jika ada ketidaksesuaian yang dirasa perlu ditanyakan, lakukan melalui jalur resmi, bukan dengan panik. Ingat, kabar keuangan harus disikapi dengan kepala dingin. Semakin besar harapan, semakin besar pula kebutuhan untuk memeriksa sumber. Jangan sampai kabar yang seharusnya membantu, justru menjadi pintu masuk penipuan atau kekecewaan. Jadi, sikap paling aman adalah akui PMK 13 tahun 2026 sebagai dasar teknis yang penting, pahami bahwa nominal bisa berbeda, cek informasi dari sumber resmi, jangan percaya tabel tanpa dasar, jangan klik link mencurigakan, dan jangan berutang sebelum dana benar-benar diterima. Bapak dan Ibu, mari kita bicara dari sisi manusiawinya. Mengapa nominal gaji ke-13 bisa membuat banyak pensiunan begitu memperhatikan? Karena di balik angka, ada kehidupan yang sedang dijalani dengan penuh perhitungan. Ada bapak yang dulu berangkat kerja pagi-pagi, pulang sore dengan tubuh lelah, lalu sekarang menghitung uang pensiun agar cukup sampai akhir bulan. Ada ibu yang dulu mengurus rumah, mendampingi suami bertugas, membesarkan anak, lalu sekarang harus menyesuaikan kebutuhan dengan penghasilan yang terbatas.
Ada pensiunan yang masih membantu cucu sekolah, ada yang rutin membeli obat, ada yang hidup sendiri, ada yang tetap ingin memberi kepada keluarga meskipun dirinya sendiri harus berhemat. Ketika gaji ke-13 dibicarakan, banyak pensiunan tidak langsung berpikir tentang hal mewah. Yang dipikirkan seringkali sederhana, beras aman, obat lengkap, listrik terbayar, dapur tenang, cucunya bisa dibantu sedikit, ada uang cadangan jika tiba-tiba harus ke dokter. Maka jangan heran jika nominal menjadi sorotan. Bukan karena pensiunan serakah, bukan karena ingin berlebihan, tetapi karena hidup di masa tua membutuhkan kepastian. Dan kepastian itu sering terasa mahal ketika biaya hidup terus berjalan. Namun kita juga harus menjaga hati bapak dan ibu dari harapan yang terlalu dibentuk oleh kabar viral. Jangan sampai satu tabel palsu membuat hati terlalu berharap. Jangan sampai satu angka besar membuat bapak dan ibu membuat janji kepada keluarga. Jangan sampai satu pesan yang belum jelas membuat bapak dan ibu kecewa jika kenyataannya berbeda. Pensiunan berhak mendapatkan informasi yang jujur. Pensiunan berhak dihormati. Pensiunan tidak boleh dijadikan sasaran sensasi angka. Setiap rupiah yang diterima pensiunan memiliki makna, karena di sana ada pengabdian panjang, ada masa muda yang telah digunakan untuk bekerja, ada tanggung jawab keluarga, dan ada martabat yang harus dijaga. Untuk keluarga, pahamilah bahwa orang tua mungkin tidak selalu bercerita tentang kekhawatirannya. Mereka mungkin terlihat tenang, padahal sedang menghitung kebutuhan. Mereka mungkin tersenyum, padahal ada obat yang belum dibeli. Mereka mungkin berkata, nanti saja, padahal sebenarnya ingin sekali merasa lega. Maka saat kabar nominal gaji ke-13 ramai, jadilah keluarga yang menenangkan. Bantu cek informasi, jangan menekan, jangan langsung meminta. Jangan membuat orang tua merasa bersalah jika dana yang diterima tidak sebesar harapan keluarga. Karena gaji ke-13, berapapun nominalnya sesuai aturan, seharusnya menjadi alat untuk meringankan beban pensiunan, bukan menjadi sumber tekanan baru. Bapak dan Ibu, nilai pengabdian Bapak dan Ibu tidak diukur dari nominal yang masuk. Nominal itu penting, tetapi martabat Bapak dan Ibu jauh lebih besar. Uang bisa membantu kebutuhan, tetapi penghormatan kepada pensiunan harus tetap hidup dalam keluarga dan masyarakat. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar PMK 13 tahun 2026 dan nominal gaji ke-13 pensiunan menjadi sorotan? Pertama, cek informasi dari sumber resmi. Jangan hanya mengandalkan grup WhatsApp atau video pendek. Jika ada kabar nominal, lihat apakah ada dasar aturan dan penjelasan yang jelas. Kedua, jangan mudah percaya pada tabel nominal yang tidak mencantumkan sumber. Tabel yang tampak rapi belum tentu resmi. Logo bisa ditempel, format bisa dibuat. Yang penting adalah sumber dan konteksnya. Ketiga, pahami kategori Bapak dan Ibu sebagai penerima. Apakah pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, atau kategori lain sesuai ketentuan. Kategori ini penting karena bisa memengaruhi komponen yang berlaku. Keempat, jangan membandingkan terlalu cepat dengan orang lain. Jika teman atau tetangga mendapat informasi berbeda, tetap tenang. Bisa jadi kondisinya berbeda. Jangan langsung panik. Kelima, jangan klik tautan cek nominal yang tidak jelas. Ini sangat penting. Jika ada pesan cek nominal Anda di sini, jangan langsung isi data. Pastikan kanalnya benar. Keenam, jangan berikan OTP, PIN, password, nomor kartu, atau data rekening. Tidak ada alasan aman untuk memberikan data rahasia kepada orang yang menghubungi lewat pesan pribadi. Ketujuh, jangan membayar biaya untuk mempercepat pencairan atau menaikkan nominal. Jika ada yang menawarkan bantuan seperti itu, anggap sebagai tanda bahaya. Kedelapan, pastikan rekening aktif dan aman. Jika Bapak dan Ibu biasa menerima pensiun melalui rekening tertentu, pastikan rekening bisa digunakan. Tetapi jangan meminta bantuan orang asing untuk mengecek saldo. Kesembilan, buat rencana penggunaan dana. Jika nanti gaji ke-13 diterima, prioritaskan kebutuhan pokok, obat, tagihan penting, biaya kesehatan, dan dana darurat kecil jika memungkinkan. Kesepuluh, jangan mengambil utang berdasarkan angka yang belum pasti. Ini sangat penting. Jangan membeli barang atau meminjam uang karena melihat nominal di internet. Tunggu dana benar-benar diterima. Kesebelas, bicarakan dengan keluarga. Jelaskan bahwa nominal harus mengikuti ketentuan dan kondisi masing-masing. Jangan sampai keluarga berharap terlalu tinggi karena membaca kabar yang belum jelas. Ke-12, simpan dokumen penting dengan rapi. KTP, kartu pensiun, buku rekening, kartu keluarga, dan dokumen lain harus mudah ditemukan jika diperlukan melalui jalur resmi. Ke-13, batasi membaca komentar yang membuat cemas. Pilih informasi yang jelas dan bermanfaat. Jangan biarkan rumor menguasai pikiran. Ke-14, jika ada perbedaan atau kendala, tanyakan melalui jalur resmi. Jangan langsung percaya pada pihak yang menawarkan solusi cepat dengan biaya. Ke-15, tetap tenang dan bersyukur. Jika dana sudah menjadi hak dan dibayarkan sesuai ketentuan, semoga sampai dengan lancar. Jika masih menunggu proses, jaga hati agar tidak mudah terprovokasi. Bapak dan Ibu, langkah-langkah ini sederhana, tetapi penting. Karena dalam urusan uang pensiun, keamanan informasi sama pentingnya dengan kabar pencairan. Lebih baik lambat sedikit tetapi benar, daripada cepat percaya lalu rugi.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, PMK 13 tahun 2026 memang menjadi perhatian penting dalam pembahasan THR dan gaji ke-13 tahun 2026. Nominal gaji ke-13 pensiunan wajar menjadi sorotan, karena setiap rupiah yang diterima memiliki arti besar bagi kehidupan sehari-hari. Tetapi seperti yang sudah kita bahas, jangan hanya melihat angka. Lihat sumbernya, lihat konteksnya, lihat kategori penerimanya. Jangan mudah percaya tabel tanpa dasar. Jangan klik link mencurigakan. Jangan berikan data rahasia. Jangan membuat keputusan keuangan besar sebelum dana benar-benar diterima. Kalau nanti gaji ke-13 diterima sesuai ketentuan, semoga dana itu menjadi berkah. Semoga membantu membeli obat. Semoga meringankan tagihan. Semoga membuat dapur lebih aman. Semoga memberi sedikit ruang lega bagi bapak dan ibu yang selama ini hidup dengan penuh perhitungan. Untuk keluarga, jagalah orang tua dengan sikap yang bijak. Jangan menekan mereka dengan harapan berlebihan. Jangan meminta sebelum memahami kebutuhan mereka. Bantu mereka membaca informasi. Lindungi mereka dari penipuan. Dan hormati setiap rupiah yang menjadi hak mereka. Untuk bapak dan ibu pensiunan, tetaplah tenang. Hak bapak dan ibu harus dipahami dengan benar. Jangan biarkan rumor merusak ketenangan. Jangan biarkan angka viral mengatur keputusan. Dan jangan lupa, martabat bapak dan ibu jauh lebih besar daripada nominal apapun. Sebelum pembahasan ini ditutup, mari kita renungkan satu hal. Ketika sebuah angka terlihat menarik dan membuat hati berharap, apakah lebih baik langsung percaya atau memeriksa dulu agar harapan itu tidak berubah menjadi kekecewaan? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap tenang, tetap waspada, jaga data pribadi, dan semoga rezeki bapak serta ibu selalu dilancarkan.